Halo teman-teman, saya Wafik dari mastaka.com. Kali ini kita akan buat website sederhana di mana kita akan menggunakan Laravel dan Vue.js versi 2. Di website sederhana yang akan kita bikin, kita akan ada filter. Yang pertama ada instance search. Instance search di sini maksudnya adalah ketika kita melakukan atau nge-type huruf sesuatu gitu, otomatis akan dilakukan pencarian secara instan. Terus kita juga akan ada filter untuk create, update, dan delete. Dan ada filter juga untuk pagination-nya. Jadi kita akan memanfaatkan Vue.js versi 2 sendiri untuk menangani fitur-fitur yang ada di sini, dan Laravel-nya sendiri hanya digunakan sebagai backend ya. Jadi kita akan menggunakan backend-nya menggunakan Laravel, dan untuk halaman depan atau client side-nya kita akan menggunakan Vue.js versi 2. Oke, langsung kita mulai aja. Di sini saya sudah install Laravel yang masih fresh. Di sini saya menggunakan Laravel versi yang terbaru yaitu 5.3. Saya anggap teman-teman di sini sudah tahu cara install Laravel. Saya nggak akan bahas detail mengenai apa itu Laravel karena saya sudah jelasin apa itu Laravel sendiri, dan untuk Vue.js-nya sendiri, nah di lain kesempatan saya akan jelaskan juga apa itu Vue.js, dan kita akan belajar sama-sama juga apa itu Vue.js itu sendiri. Oke, kita langsung mulai aja. Saya udah install Laravel-nya. Kita buka. Oh ya teman-teman, di sini pertama teman-teman mesti melakukan konfigurasi database-nya, supaya kita bisa melakukan import database-nya. Di sini saya tadi sudah bikin nama database, namanya, bentar, saya cek dulu, localhost php-admin. Oh ya, tadi saya sudah bikin database dengan nama case Vue Laravel. Kita submit aja. Saya anggap teman-teman di sini sudah mengerti. Case Vue Laravel. Oke. Username-nya saya masih default root, password-nya kosong. Terus di sini kita akan bikin tabelnya dengan menggunakan migration. Kita bikin modelnya dulu, php artisan make model. Misalkan kita akan bikin nama tabel apa ya? Misalkan employee, biar kita sekalian nge-create migration ya. Oke, kita sudah nge-create model dengan nama employee atau karyawan. Kita sudah juga nge-create file migration ya. Kita isi tabelnya aja. Migration. Oh yeah. Nah, sini kita tambahin kolom, misalkan ada nama, employee punya nama, employee punya alamat, dan juga employee punya telepon, HP. Ini aja deh. Sorry. Oke, terus kita isi datanya. Sini kita menggunakan deposit untuk ngisi datanya. Kita akan asumsikan kita akan ngisi data. Misalkan kita akan ngisi data 200 data. Kita bikin file sheet-nya dulu. php artisan make deposit sheet. php artisan make sheet. Oke,
berhasil. Kita sudah bikin file sheetnya. Kita isi aja, misalkan kita panggil nama kelasnya apa ya, kalau nggak salah Faker, ini factory create. Kita impor biar lebih rapi. Kita tampung dalam variable. Terus kita akan bikin suatu datanya, dummy datanya. Kita bikin for each-nya, loopingnya. Misalkan di sini kita akan bikin rank antara 1 sampai 200 data. Terus kita panggil nama modelnya create. Kita akan nge-create data di tabel di model employee ya, tahu nama bacanya apa. Kita import aja, terus kita isi datanya. Tadi ada apa aja ya? Oh ya, nama, name, terus ada alamat, address, terus ada, jadi si Faker ini fungsinya dia tuh udah kayak nge-create atribut-atribut yang biasa diperluin untuk melakukan suatu dummy data gitu. Jadi udah nyiapin data untuk address, kode pos, kota, ada banyak. Kita bisa panggil aja. Kita bisa panggil. Terus tadi ada apa lagi di sini ya? Data kita. Oh iya, ada phone, alamat. Ada nomor telepon. Faker. Phone number ada. Kita setiap kita melakukan sheet data, kita hapus ulang datanya. Transcat, kalau nggak salah fungsinya gini. Oke, kita coba tes aja. Kita migrasikan. Nah, kita isi datanya. Oh iya, sorry, ininya belum kita panggil di sini. Kita tadi namanya employee. Visit, oke, kita imporkan datanya, kita masukin datanya. PHP artisan db sheet, kalau salah seperti ini. Ada yang salah. Uncount column address. Oh sorry, alamat, address kita alamat ya. Udah, kita ganti alamat deh. Jangan deh, biar bahasa Inggris saja semua. Address saja. Kita rollback ulang datanya. PHP artisan migrate rollback. Kita migrate ulang. Kita isi datanya. Oke, kita tes datanya. Sudah masuk belum? Nah, kita sudah bikin dummy data sebanyak ada 200 record, 200, totalnya 200. Terus kita akan melakukan konfigurasi di Vue.js-nya. Oh ya, di Laravel versi 5.3 sendiri di sini sudah disiapin untuk
Vue.js-nya sendiri, jadi enak banget, kita tinggal pakai aja. Kita bisa lihat di sini di resource assets js app. Nah, kita udah tes di sini. Nah, di sini masih Vue si Laravelnya sudah bikinin, sudah ditambahin banyak library JavaScript itu. Kita bisa tes di sini, kita bisa lihat di sini ada di ini. Di sini ada beberapa dependency, ya sudah ada bootstrapnya, sudah ada gulpnya, ada jQuery, ada ininya, udah lengkap deh. Kita perlu tambahin satu dependency lagi. Kita akan menggunakan, kalau dulunya saya sering menggunakan ini Vue Resource untuk menangani HTTP access request-nya. Namun saya di sini akan ganti, kita nggak akan menggunakan Vue Resource, tapi kita akan pakai namanya Axios. Karena Vue Resource sendiri sudah nggak direkomendasikan katanya sih, jadi saya pakai ini Axios aja, cari yang aman aja. Kita versi berapa ini ya? Kita tambahin aja di sini Axios versinya versi berapa ya? Ini versinya, kita copy aja. Oke, kalau udah kita install aja. Ini ada merah-merah apa ya? Oh iya, ini karena settingannya aja. Ini nggak usah dibetulin teman-teman. Kita nanti ECMAScript 6. Oke, jadi di sini ketika kita install Laravel, kita sudah disiapin untuk Vue.js-nya sendiri. Ini ada Vue.js-nya. Di sini pertama ada Bootstrap, ada Vue Resource. Ini buat HTTP request-nya, kita nggak pakai ini, tapi kita biarin aja, nggak apa-apa. Terus ini untuk CSS token. Nah, ini untuk view-nya, kita sudah kasih view-nya. Kita sudah disiapin view-nya ini, Vue.js-nya. Terus kita untuk supaya bisa make ini semua, kita perlu nginstall. Kita ketik aja, ini prosesnya agak lama dan butuh internet teman-teman. Kita ketik npm install. Oke, jadi dengan perintah ini kita akan diinstalin semua dependency yang ada di sini, akan diinstal semua ke dalam. Nanti ada folder namanya node module di sini. Kita tunggu aja prosesnya. Ini kita butuh internet, dan prosesnya kalau teman-teman awal install butuh waktu yang lumayan lama. Jadi teman-teman sabar aja. Jadi ketika nanti kita sudah selesai install, kita sudah bisa pakai Vue.js-nya. Di sini ada sudah dibuatin contohnya. Jadi di sini saya nggak akan jelasin detail mengenai Vue.js-nya, cara pakainya dan macam-macamnya, karena nanti di lain kesempatan saya akan terangin lebih detail mengenai Vue.js, cara pakai Vue.js itu sendiri. Saya pokoknya di sini hanya gimana cara bikin fitur-fitur yang tadi sudah dijelasin di awal. Kita akan bikin menggunakan Vue.js. Nah, di sini ada komponen, ini komponen yang example komponennya. Kita nanti akan bikin komponen ulang. Kita tunggu hasil intinya lama. Kita tunggu aja, nanti akan kita skip.
Mungkin teman-teman ada yang tanya kenapa pakai Vue.js nggak pakai Angular atau yang pakai yang lain. Nah, karena simple, saya lagi suka dengan Vue.js aja, dan menurut saya paling pas diterapin untuk Laravel kita menggunakan Vue.js. Nah, ini sudah generate folder ini node modulnya. Teman-teman nggak usah pusingin, ini ada banyak, nggak usah dipusingin, cuekin aja. Pokoknya kita akan pakai hanya yang ada di sini aja. Nanti kita akan panggil seperluannya aja. Nah, ini sudah selesai install. Kita tes, jalanin teman-teman. Kita buka, kita tes apakah Vue.js-nya sudah jalan apa belum. Kita buka halaman welcome awalnya ada di sini. Kita nggak perlu ini, kita hapus saja. Kita akan pakai Bootstrap ya teman-teman. Jadi nanti kita tabelnya ini sudah kita akan pakai Bootstrap semua. Kita akan pakai CS-nya Bootstrap. Kita panggil dulu. Jadi oh iya, satu lagi. Untuk jalanin apa namanya? Jadi di Laravel 5.3 sendiri kita sudah diinstalin sudah disiapin satu paket gitu buat ngompel JavaScript yang kita bikin. Jadi biar auto complete dikompel gitu. Jadi karena Vue.js itu sebenarnya dia gunain JSX atau juga dia punya format sendiri view-nya, jadi dari kompilan tersebut nantinya akan dikompil ke ECMAScript ES6. Jadi nanti ada petugas yang ngompel sendiri. Untuk supaya jalanin kompilannya itu sendiri, kita perlu jalanin perintah script ini npm star bukan npm star gulp watch. Jadi apa aja yang ada di file JavaScript-nya ini. Sekarang kita ngetik di file JavaScript-nya, nih di file view-nya. Nah, ini. Jadi apa yang kita ketik di file JavaScript-nya nanti semuanya akan dikompil dalam ini. Public, hasilnya akan dimasukin dalam ini. Public app.js. Jadi misalkan kita hapus ini nih. Hapus file ini. Kita hapus. Terus CSS-nya pun kita hapus. Nanti begitu kita jalanin gulp watch ini, dia akan generate ulang. Ataupun kita misalkan ada perubahan apa di CSS atau JavaScript-nya, si gulp watch ini, perintah ini, dia akan ngelihat perubahannya itu ada apa, nanti dikompil ulang, terus di importin ke file yang ada dari app.cs dan app.css. Jadi seperti itulah pokoknya. Kita coba jalanin. Salah. Gulp watch. Nah, ya kan dia kayak SAS-nya, dia pakai Laravel Elixir. Saya anggap teman-teman sudah bisa. Nah, dia akan generate file di sini. Nah, ini filenya. Oke. Kita tes apakah Vue.js-nya sudah jalan apa belum. Kita buka halaman welcome-nya. Terus kita import app.css dan app.cs-nya di file kita, misalkan di sini. Jadi rencananya kita akan hanya gunain satu file ini, satu file bawaan si Laravelnya aja. Ini welcome.blade, kita akan pakai file ini. Nanti kita akan pakai sistem komponen-komponen gitu. Jadi misalkan ada beberapa komponen, nanti kita akan terapin di sini semua. Ya mirip SPO gitulah, single page application. CS. Kita akan import, alamatnya ada di CSS, namanya app.js. Kita sesuaiin di sini.
CSS, app.css, terus kita script di app.js nya kita import juga di sini di bawah. Ini apa ya, kita hapus saja ini, kita nggak perlu ini, kita juga nggak perlu ini, jadi kita kosongin aja bodinya. Kita kita tes jalanin apakah Vue.js nya sudah jalan apa belum. Kan kita di sini bikin H1, misalkan kita pakai 6+9. Sorry, ini dalam body. Nah, kita tes jalanin. Ini belum jalan, sebentar. Ada yang salah berarti. App.js nya kita tes. Oh iya, sorry. Kita belum bikin ininya, ID-nya. Di sini app. Jadi kita samain. Saya nggak akan jelasin detailnya apa, tapi kalau di Vue.js ini dideklarasikan menggunakan app, jadi di ID-nya kita juga menggunakan app. Setelah video ini selesai, saya akan jelasin apa itu Vue.js ya dan gimana cara gunainnya Vue.js itu sendiri. Kita tes lagi, jalanin H1-nya. Nah, sudah jalan. Jadi kita di dalam kurung crawl ini kita bisa melakukan kayak semacam action script gitu. Jadi kita melakukan aksi JavaScript dalam file ini. Nah, ini sudah jalan. 6 tambah 9 hasil 15. Berarti ini sudah membuktikan bahwa Vue.js nya sudah jalan. Oke. Di video pertama kita hanya sampai sini dulu. Di video selanjutnya kita akan implementasikan fitur-fitur yang tadi di depan kita sudah rencanain. Oke. Semoga bisa bermanfaat. Sekian. Dah.